Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita punya laporan analisis yang sangat mendalam ya, mengenai kerusuhan Agustus 2025 di Indonesia. Betul. Laporan ini mengupas tuntas, mulai dari pemicu, kronologi eskalasinya, gimana respon pemerintah, dampaknya, sampai soal siapa ini dalang di baliknya. Ya. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah kompleksitas krisis ini bersama-sama, menggali fakta-fakta kunci dari laporan Anda, biar kita paham apa sih yang sebenarnya terjadi waktu itu. Benar sekali. Dan laporan Anda ini dengan baik menunjukkan kalau krisis ini sebetulnya puncak ya, pertemuan antara bisa dibilang arogansi politik dan kesulitan ekonomi yang dirasakan banyak orang. Nah, titik baliknya yang sangat krusial itu, seperti yang kita tahu dan tercatat di laporan, adalah kematian tragis seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan. Itu yang mengubah arah kemarahan publik secara fundamental. Oke. Mari kita bedah dari pemicunya dulu deh. Laporan Anda kan menyoroti usulan tunjangan perumahan DPR itu ya. 50 juta per bulan. Iya, itu pemicu langsungnya. Yang menarik di sini, insight kuncinya itu bukan cuma soal angkanya yang fantastis, tapi gimana itu langsung jadi simbol, ya kan? Simbol kesenjangan. Simbol elit yang kayaknya, terputus gitu dari realitas rakyat. Tepat. Apalagi rakyat kan lagi berjuang ya. Harga pokok naik, banyak PHK, pajak properti juga naik. Terus Fitra mencatat, total pendapatan anggota DPR itu bisa sampai 230 juta sebulan. Jomplang banget rasanya. Betul sekali. Jadi ini bukan lagi sekedar soal uang, tapi udah jadi simbol. Mantan Wapres JK aja, seperti dikutip di laporan Anda, mengaitkan besarnya demo itu dengan penderitaan ekonomi real. Kata beliau, banyak yang menganggur, banyak yang susah. Masuk akal. Dan diperparah lagi dengan pernyataan-pernyataan pejabat. Ada Ahmad Syahroni yang bilang pendemo orang terbodoh. Terus Nafa Urbach yang justifikasi soal kesulitan perjalanan dinas. Bahkan Eko Patrio bikin video parodi yang dianggapnya simpatik. Oh iya, saya ingat itu. Nah, itu semua kayak bensin aja gitu menyiram api kemarahan publik yang sudah ada. Disinilah jadi sangat menarik ya. Eskalasinya itu cepat banget. Laporan Anda mencatat, antara 25 sampai 27 Agustus, itu protes spontan meledak. Targetnya DPR. Betul, di beberapa kota besar ya. Jakarta, Medan, Pontianak. Dan masanya itu beragam banget. Ada mahasiswa, ada ojol, pedagang, bahkan ibu rumah tangga ikut turun. Situasinya cepat jadi ricuh. Iya, bentrok dengan aparat, gas air mata, water cannon. Sampai transportasi lumpuh total kan waktu itu. Iya. Nah, tanggal 28 Agustus itu jadi titik baliknya. Siang itu demo buruh sebenarnya damai. Tapi sorenya demo mahasiswa ricuh lagi. Dan malam harinya tragedi itu terjadi. Afan Kurniawan tewas. Terlindas serantis Brimob, itu kendaraan taktis lapis baja. Ya Tuhan. Videonya itu kan yang kemudian viral ya? Seketika. Viral banget. Dan itu memicu gelombang kemarahan nasional yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dampaknya langsung terasa ya? Tanggal 29 sampai 31 Agustus, fokus massa itu langsung bergeser. Bukan lagi DPR, tapi institusi Polri. Betul. Targetnya Polda Metro Jaya, Makobrimob, Kuitang. Tuntutannya jelas, keadilan untuk Afan. Nah, di fase inilah menurut laporan Anda, kerusuhan meluas jadi anarkis. Ada perusakan fasilitas umum, pembakaran. Dan penjarahan yang menarik, penjarahannya itu tampak sistematis.
menargetkan rumah-rumah pejabat tertentu. Ada Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah, bahkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga kena. Ini skalanya besar sekali berarti ya? Sangat besar. Kematian Afan itu, seperti dianalisis dalam laporan Anda, jadi simbol kebrutalan, menciptakan martir, dan secara tak terduga menyatukan berbagai kelompok, terutama komunitas ojol yang kita tahu solid banget. Iya, iya. Ini secara signifikan mendelegitimasi polisi di mata publik. Kerusakan fisiknya juga parah banget. Di Jakarta, halte Transjakarta, stasiun MRT dirusak, Surabaya, gedung Gerahadi dibakar, dijarah. Makassar, gedung DPRD dibakar, sampai ada korban jiwa, 4 orang tewas di sana. Mengerikan. Laporan Anda juga menyoroti respons pemerintah di bawah Presiden Prabowo yang kayaknya punya dua sisi gitu ya, ganda. Kan ada moratorium perjalanan dinas luar negeri. Prabowo juga sampai mengunjungi keluarga Afan kan? Iya, beliau datang menyebut tindakan aparat itu berlebihan, janji akan ada investigasi. Beberapa partai juga cepat-cepat menonaktifkan anggota DPR mereka yang kontroversial itu. Itu sisi konsesinya. Tapi sisi lainnya, Nah, sisi lainnya adalah langkah koersi yang sangat kuat. Presiden memerintahkan TNI dan Polri untuk ambil tindakan tegas terhadap rusuh. tegas dalam arti, Kapolri Sigit secara eksplisit mengizinkan penggunaan peluru karet, bahkan ada instruksi tembak di tempat bagi siapa saja yang mencoba menerobos kompleks kepolisian. Jadi jelas, pendekatannya dua kaki. Coba meredakan lewat konsesi, tapi juga menegakkan ketertiban dengan sangat keras. oke. Jadi kita sudah lihat pemicu, eskalasi, respons pemerintah. Sekarang pertanyaan kuncinya nih, yang juga dibahas laporan Anda. Soal dalang. Siapa yang mungkin mengarahkan atau minimal memanfaatkan kekacauan ini? Nah, ini bagian yang rumit ya. Mari kita coba telaah teori-teori yang disajikan laporan Anda secara imparsial tentunya. Oke. Teori pertama yang umum muncul dan disebut di laporan Anda adalah ini murni pemberontakan organik. Ledakan kemarahan spontan rakyat. Karena akumulasi kesulitan ekonomi dan ya itu tadi, arogansi elit. Betul. Bukti pendukungnya ya protes awal yang kelihatan tanpa pemimpin jelas, masanya beragam. Tapi kritik utamanya, teori ini agak sulit menjelaskan kok penjarahan rumah pejabat bisa sangat terkoordinasi dan tertarget gitu. Masuk akal kritiknya. Lalu teori kedua, Teori kedua ini datang dari mantan Kepala BIN Hendro Priyono. Beliau menunjuk adanya aktor non-negara asing yang kuat. semacam Soros atau Rockefeller gitu ya contohnya. Iya, tipe-tipe seperti itu yang katanya memanipulasi kaki tangan domestik untuk menciptakan destabilisasi. Tapi kritik untuk teori ini, seperti dicatat laporan Anda juga, adalah minimnya bukti publik yang kuat ya. Betul. Dan seringkali ini jadi narasi yang agak standar ya dari negara kalau ada gejolak untuk mengalihkan perhatian dari isu domestik sebenarnya. Oke. Teori ketiga. Teori ketiga ini fokusnya ke aktor domestik. Adanya wirausahawan konflik atau avanturir politik di dalam negeri. Maksudnya? Artinya, kemarahan rakyat yang memang murni dan organik tadi, itu kemudian dibajak atau dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik domestik tertentu untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, bukti yang mengarah ke sini apa? Iya, itu tadi penjarahan yang sangat spesifik dan terkoordinasi ke rumah-rumah pejabat tertentu. Itu kan menimbulkan pertanyaan siapa yang mengarahkan. Presiden Prabowo dan Kapolri sendiri kan juga
mengisyaratkan adanya investigasi ke arah provokator dalam negeri. Jadi, kesimpulan laporan Anda soal dalang ini gimana? Cenderung kemana? Laporan Anda cenderung menyimpulkan ini kemungkinan besar hibrida. Hibrida, maksudnya. Jadi ada kemarahan organik yang real, yang sah dari masyarakat karena kondisi yang ada, tapi kemarahan ini kemudian dieksploitasi, ditunggangi oleh aktor-aktor domestik yang lebih terorganisir untuk mencapai tujuan mereka. Gabungan keduanya. Oke. Cukup jelas. Nah, terakhir, dampaknya. Laporan Anda kan mencatat ini dampaknya signifikan banget ya? Sangat signifikan. Dari korban jiwa minimal 5 orang tewas tercatat. Kerusakan materialnya masif. Gedung pemerintah, fasilitas publik kayak halte, stasiun, sampai properti pribadi pejabat itu tadi. Belum lagi dampak ekonominya ya? Betul, IHSG, indeks saham kita anjlok, rupiah melemah. Beberapa negara sampai mengeluarkan travel advisory kan? Dan yang mungkin paling penting, dampak jangka panjangnya. Nah itu dia, erosi kepercayaan publik yang sangat dalam, terutama terhadap DPR dan Polri. Ini yang paling krusial menurut saya, dan laporan Anda juga menekankan ini. Kenapa ini krusial? Ya karena ini menimbulkan pertanyaan serius soal krisis representasi kita, soal rapuhnya stabilitas sosial kita. Kepercayaan yang terkikis ini, seperti ditekankan laporan Anda, bakal bikin penyelenggaraan negara ke depan jadi jauh lebih sulit. Mau bikin kebijakan apapun jadi lebih susah diterima publik. Bener juga. Oke, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran untuk Anda para pendengar renungkan berdasarkan laporan yang kita bedah ini. Silakan. Laporan ini kan menyimpulkan kerusuhan Agustus 2025 itu campuran kompleks ya. Ada keluhan masyarakat yang sah, ada eskalasi yang mungkin gak sepenuhnya disengaja, tapi ada juga oportunisme yang terorganisir. Nah, pertanyaannya, mengingat betapa rapuhnya kepercayaan publik saat ini, dan betapa dalamnya keluhan ekonomi yang jadi akar masalahnya, seberapa besar sih kemungkinan peristiwa serupa, atau mungkin malah lebih besar, bisa terulang lagi, kalau akar masalah strukturalnya, ketidakadilan ekonomi, krisis representasi, itu nggak benar-benar ditangani. Pertanyaan yang sangat relevan. Dan apa ya langkah konkret yang bisa memastikan suara rakyat itu benar-benar didengar sebelum frustrasi itu kembali meluap jadi kerusuhan di jalanan? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.
Benar juga. Oke, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran untuk Anda para pendengar renungkan. Berdasarkan laporan yang kita bedah ini, Silakan. laporan ini kan menyimpulkan kerusuhan Agustus 2025 itu campuran kompleks ya. Ada keluhan masyarakat yang sah, ada eskalasi yang mungkin nggak sepenuhnya disengaja, tapi ada juga oportunisme yang terorganisir. Hmm, Nah pertanyaannya, mengingat betapa rapuhnya kepercayaan publik saat ini, dan betapa dalamnya keluhan ekonomi yang jadi akar masalahnya, seberapa besar sih kemungkinan peristiwa serupa, atau mungkin malah lebih besar, bisa terulang lagi kalau akar masalah strukturalnya, ketidakadilan ekonomi, krisis representasi, itu nggak benar-benar ditangani. pertanyaan yang sangat relevan. Dan apa ya langkah konkret yang bisa memastikan suara rakyat itu benar-benar didengar sebelum frustrasi itu kembali meluap jadi kerusuhan di jalanan? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.